Di pembahasan yang sebelumnya terjadi peristiwa penyusupan oleh beberapa orang yang mana Tuan Putri Jiruxin adalah targetnya. Namun rencana pembunuhan itu gagal berkat kemampuan mata dari Chu Tianshu dan yang menghabisi kelima penyusup tersebut adalah sang kesatria Liu. Beberapa hari kemudian Chu Tianshu diundang oleh Jiruxin untuk makan bersama dan untuk menghilangkan rasa galau Tuan Putri karena terus kepikiran tentang acara duel. Chu Tianshu mengajaknya untuk bertaruh dan ternyata Putri Jiruxin setuju dengan hal itu. Oke, sampai di sini yang masih berminat dengan alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke part ke-7. Kabar mengenai duel antara Chu Tianshu dengan Pangeran Bu Hui ternyata udah tersebar ke seluruh penjuru Qin Barat. Dan saat itu pelayan dari Li Xuancheng mengatakan bahwa Chu Tianshu akan kalah dan gak ada kesempatan untuk bisa menang. Mendengar hal itu, Li Xuancheng merasa sangat kesal karena menurutnya kedua pelayannya ini sangat mengganggu pekerjaannya. Dan ditambah lagi yang boleh mengalahkan seorang Chu Tianshu hanyalah dirinya. Mengetahui kalau tuan mereka akhirnya mau bekerja, kedua pelayannya merasa sangat senang. Lalu mereka meminta Xuancheng untuk menunjukkan apa yang sedang ia tulis di kertas. Kedua pelayannya pun langsung terkejut karena ternyata yang ditulis oleh Li Xuancheng bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan rencana yang bisa ia gunakan untuk menjegal Pangeran Bu Hui agar orang itu kalah dari Chu Tianshu. Di tempat lain, Jiang Yu mendapat laporan dari mata-matanya, di mana menurut mereka sampai saat ini aktivitas dari Chu Tianshu hanyalah makan dan tidur. Kemudian penjagaan di dalam istana jadi tambah ketat, apalagi sekarang yang menjadi pengawal Chu Tianshu adalah kesatria Liu Yan, di mana untuk saat ini artinya membuat Jiang Yu gak bisa mendekati Chu Tianshu. Namun ternyata Jiang Yu gak masalah dengan kondisi tersebut karena menurutnya sebentar lagi Chu Tianshu juga akan mati sendiri karena orang itu telah berani menerima tantangan duel dari Pangeran Bu Hui. Setengah bulan kemudian hari dilaksanakannya duel akhirnya tiba. Sebelum memasuki arena, Chu Tianshu mengatakan kepada putri, sepertinya hari ini kita akan diuntungkan. Dan kemudian tiba-tiba aja Mu Rongxu merasakan aura aneh yang berasal dari Chu Tianshu. Namun aura itu langsung menghilang dengan sangat cepat. Kemudian dengan rasa percaya diri yang tinggi, Chu Tianshu mengajak Tuan Putri untuk segera memasuki arena. Warga sekitar ternyata sangat antusias dengan duel ini, bahkan mereka berebut masuk untuk bisa melihat pertarungan. Dengan menunggangi serigala raksasa, Pangeran Bu Hui dan beberapa orang pengawalnya akhirnya tiba di wilayah Qin Barat. Dan di situ gurunya memberikan nasihat kepada Bu Hui untuk jangan meremehkan lawan sedikit pun. Namun di depan mereka ada banyak orang yang sedang berkerumun dan ternyata itu adalah Li Xuancheng yang sedang mengajak orang-orang untuk bertaruh mengenai duel antara Chu Tianshu dan Pangeran Bu Hui. Sang guru berniat untuk menyingkirkan Li Xuancheng karena menghalangi jalan, namun Pangeran Bu Hui memintanya untuk menahan diri. Ia ternyata mengenal sosok Li Xuancheng, di mana menurut Pangeran Bu Hui, sepertinya orang ini sedang bermain di balik layar. Padahal Beiyo dan Qin Barat udah sepakat untuk berdamai setelah peperangan panjang pada masa lalu. Pangeran Bu Hui bisa tahu tentang Li Xuancheng ternyata karena 3 tahun yang lalu Li Xuancheng ini pernah mengikuti ayahnya ke Beiyo dalam rangka acara konferensi dan kemudian menantang Pangeran Bu Hui di arena pertarungan. Meskipun Pangeran Bu Hui bisa menang dengan mudah, namun ia nggak bisa melupakan raut wajah Li Xuancheng yang terus menolak untuk kalah. Xuancheng hanya menjawab, saat ini ada kesempatan menghasilkan uang. Aku membuat sebuah taruhan di mana semua orang ternyata bertaruh untuk pangeran, sedangkan aku adalah satu-satunya orang yang akan bertaruh untuk Chu Tianshu. Setelah berbicara agak panjang, pengawal Pangeran Bu Hui meminta pangeran untuk segera bergegas karena jika mereka sampai terlambat sesuai aturan, maka Pangeran Bu Hui dianggap kalah. Di situ akhirnya pangeran paham, ternyata Li Xuancheng berbicara panjang lebar adalah untuk membuatnya terlambat datang ke arena. Kemudian ia turun dari atas serigala dan membanting Li Xuancheng dengan sangat keras. Melihat hal itu, guru dari Pangeran Bu Hui merasa cukup senang karena sepertinya kekuatan muridnya ini semakin hari semakin meningkat. Kemudian setelah mengajar Li Xuancheng, rombongan Pangeran Bu Hui segera bergerak untuk menuju ke arena pertarungan.
Di tempat pertarungan, pembawa acara menjelaskan berdasarkan dekrit yang mulia, duel yang akan diadakan ini hanya dianggap sebagai pertarungan pertemanan antara Qin Barat dengan Beiyo. Ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan kedua negara, di mana kemenangan dianggap menjadi nomor 2, sedangkan yang utama adalah pertemanan. Selain itu, duel ini nggak akan menentukan status pernikahan Tuan Putri. Mendengar hal itu pun, Pangeran Buhui dan gurunya langsung terkejut karena tentu aja hal ini nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Menurut Pangeran, sepertinya Qin Barat sengaja merubah aturan karena mereka ingin melepaskan Tuan Putri yang sebelumnya dijadikan sebagai hadiah, dan mereka juga ingin mencegah Chu Tianshu tewas di tangannya. Sang guru memperingatkan saat ini negara Qin Barat dan Beiyo telah sepakat untuk menggabungkan kekuatan. Pangeran Buhui gak boleh mengacaukan kesepakatan yang ada, dan jika mereka melakukan hal itu, ia gak yakin dirinya dan Pangeran Buhui bisa keluar dengan selamat dari negara ini. Pangeran yang tahu tentang hal itu sepertinya gak akan memaksakan diri. Namun, meskipun upaya menghabisi Chu Tianshu gak bisa ia lakukan sekarang, tapi ia nggak akan membiarkan Chu Tianshu keluar dari arena dalam keadaan yang utuh. Chu Tianshu sepertinya sedikit kecewa karena itu menunjukkan bahwa Yang Mulia nggak percaya kalau Chu Tianshu bisa mengalahkan Pangeran Buhui. Dari arah belakang, seseorang mengatakan kepada Tianshu bahwa kultivasi Pangeran Buhui berada di tahap 6 body tempering. Tapi jika menilai skill uniknya juga, ia bisa dikatakan setara dengan tahap 7 body tempering. Orang tersebut ternyata adalah Li Xuancheng yang dalam kondisi babak belur. Chu Tianshu mencoba bertanya tentang apa yang terjadi kepada temannya ini, namun Li Xuancheng hanya menjawab, "Aku udah membantumu dengan menguji kekuatannya. Aku percaya kalau Chu Tianshu yang sekarang pasti bisa melindungi diri. Namun jika kau kesulitan, lebih baik mundur daripada mati." Setelah mendengar semua penjelasan tadi, Chu Tianshu berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dengan seri. Akhirnya pertarungan dimulai. Chu Tianshu dan Pangeran Buhui berada di posisinya masing-masing. Pangeran memperingatkan Chu Tianshu yang memilih bertarung tanpa menggunakan senjata, di mana teknik berpedang milik Buhui telah mencapai level ahli. Dengan santainya Chu Tianshu mengatakan kalau ia nggak masalah dengan hal itu. Lagi pula Pangeran adalah tamu di sini, jadi ia harus memberikan sedikit keuntungan kepada tamunya. Wasit akhirnya memberikan tanda kalau pertarungannya dimulai, dan dengan gerakan yang sangat cepat, Pangeran Buhui langsung mencoba menebasnya. Namun Chu Tianshu berhasil menghindar dan Pangeran merasa kaget dengan hal itu. Ternyata serangan tersebut nggak sepenuhnya meleset guys, tapi Chu Tianshu mendapatkan sedikit luka gores di pipinya. Chu Tianshu sebenarnya hampir aja nggak bisa menghindar karena kecepatan serangan tadi bisa dibilang luar biasa atau edan gitu ya, dimana ia yakin inilah kekuatan seseorang yang berada di tahap 6 body tempering. Akhirnya Chu Tianshu mengeluarkan salah satu jurus andalannya, yaitu teknik Taiji Chuan yang sebelumnya ia pelajari lewat mimpi. Efek dari serangan yang dilakukan oleh Pangeran Buhui terlihat begitu jelas, dan hal itu membuat para penonton semakin menggila. Selain itu, mereka juga yakin Chu Tianshu nggak akan bisa menghindar di serangan kedua. Li Xuancheng dianggap sebagai orang bodoh oleh beberapa penonton karena ia bertaruh semuanya untuk Chu Tianshu yang merupakan seorang sampah. Di dalam hatinya, Xuancheng gak masalah hasilnya mau menang atau kalah, yang penting Chu Tianshu gak mati dalam pertarungan ini. Dari arah belakang, pemilik pavilion Flower Shower yaitu Shang Guanyan ternyata juga hadir untuk menonton, dan menurutnya Chu Tianshu yang gak terkalahkan dalam hal sastra ternyata juga mempunyai bakat seni bela diri. Sepertinya rumor yang beredar memang benar, di mana Chu Tianshu yang dianggap sebagai playboy nomor 1 ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ia mengungkapkan kekuatannya hari ini? Dari tempat VIP, Jiruxin kelihatan agak risau kenapa pertarungannya jadi sangat serius, padahal ayahnya udah mengumumkan kalau pertarungan ini tuh nggak menentukan status pernikahannya. Di sisi yang lain, Jiang Yu dan ayahnya yang bernama Murongxia juga melihat pertarungan ini, dan Murongxia terheran-heran dari mana Chu Tianshu mempelajari seni bela diri. Apakah dari mendiang ibunya? Dengan pose yang agak aneh, Chu Tianshu bersiap menerima serangan dari pangeran, dan ketika serangan kilat kedua dilancarkan, Chu Tianshu ternyata kembali berhasil menghindar, bahkan hampir semua tebasan yang dilakukan oleh pangeran bisa ia hindari. Yang mana hal itu membuat Pangeran Buhui cukup frustrasi.
Melihat wajah putrinya yang sedikit khawatir, Yang Mulia atau ayahnya Jiruksin bertanya apa yang sedang Jiruksin pikirkan. Ternyata wanita itu sedikit khawatir dengan Chu Tianshu yang menurutnya sangat lemah, tapi harus melakukan pertarungan yang mengerikan ini. Dengan tersenyum bahagia, ayahnya meminta Jiruksin untuk nggak perlu khawatir, karena menantu yang kupilih ini bukanlah orang lemah seperti yang kau pikirkan. Dimana setelah melewati 50 pertemuan, Chu Tianshu selalu mengambil inisiatif terlebih dahulu. Mendengar hal itu pun, Jiruksin langsung terkejut. Chu Tianshu terus menghindar dari serangan pangeran, di mana pangeran mengejek Chu Tianshu yang selalu menghindar dari pertarungan padahal statusnya saat ini adalah pengantin kerajaan. Ketika pangeran sangat yakin kalau serangannya kali ini nggak akan meleset, Chu Tianshu dengan skill Taiji-nya berhasil menyerang bagian perut pangeran dan hal itu membuat pangeran Buhui terjatuh ke tanah. Semua orang yang melihat momen tersebut tentu aja nggak expect guys kalau Chu Tianshu bisa menjatuhkan pangeran dengan tangan kosong. Namun tentu aja serangan itu nggak akan cukup untuk mengalahkan pangeran, dimana sesaat kemudian pria itu kembali bangkit dan mengaktifkan skill uniknya yang bernama Berserker. Tubuh pangeran Buhui seolah-olah dikelilingi oleh kekuatan api dan gurunya merasa ketika pangeran mengaktifkan skill ini pertarungan akan segera selesai. Serangan pangeran Buhui menjadi semakin brutal dan Chu Tianshu ternyata kesulitan untuk menghindar seperti di awal pertarungan. Bahkan kali ini ia mendapatkan banyak luka sayatan. Chu Tianshu bergerak mundur untuk menghindari luka yang lebih fatal dan menurutnya dalam kondisi sekarang aku nggak bisa ngimbangin dan jika teknik Taijiku belum sempurna, serangan pangeran tadi pasti akan membunuhku. Masih dengan bersekernya, pangeran kembali maju untuk menyerang dan karena situasinya benar-benar berbahaya, Chu Tianshu terpaksa mengaktifkan skill mistik tahap ke-6 ilusi Ashura. Dunia yang dilihat oleh pangeran langsung berubah drastis dan ini sama persis seperti yang Tianshu gunakan untuk mengerjai Kyuyu dulu ya. Pangeran Buhui terlihat kesakitan, tentu aja ini karena efek ilusi Ashura, dimana jika skill tersebut diaktifkan, orang yang menjadi target akan melihat sesuatu yang paling ia takuti menjadi kenyataan. Sebenarnya Chu Tianshu nggak ingin mengungkapkan bahwa ia juga merupakan seorang praktisi mistik. Namun tekanan dari mode berserker milik Pangeran Buhui membuat situasinya menjadi semakin berat jika Chu Tianshu hanya mengandalkan teknik Taiji. Murongxia langsung tersadar kalau yang ada di depannya adalah teknik mistik tahap ke-6 dan ia semakin bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang sampah seperti Tianshu bisa menjadi seorang praktisi mistik. Kaisar tentu aja langsung bahagia karena ternyata calon menantunya menguasai teknik hebat seperti ini dan menurut mereka Chu Tianshu bisa dianggap telah sampai di level ahli karena teknik ilusi Ashura adalah yang paling sulit untuk dikuasai. Dengan tangan yang penuh dengan cakra, Chu Tianshu memberikan pukulan 1000 bayang dan hal itu membuat Pangeran Buhui akhirnya jatuh terkapar. Ketika wasit akan mengesahkan pemenangnya adalah Chu Tianshu, tiba-tiba pangeran kembali bangkit dan mengatakan kalau dirinya belum kalah. Ia kemudian teringat kehidupan masa lalunya yang bisa dibilang sangat menyedihkan guys. Saat masih remaja, kelompoknya harus hidup dalam kondisi kelaparan karena ketua sekte mereka telah meninggalkan kelompok ini terlebih dahulu. Dari seluruh anggota yang tersisa, mereka mempunyai harapan besar kepada Buhui untuk bisa membawa mereka keluar dari situasi yang sulit ini. Ketika Buhui sedang membaca sebuah buku, anak-anak sangat senang dengan gambar pakaian yang berasal dari negara Qin Barat. Mereka ingin sekali pergi ke dataran tengah untuk melihat padang rumput dan pegunungan yang berwarna hijau. Ia berjanji kepada anak-anak ini di mana suatu hari nanti Buhui akan melindungi dan membawa mereka pergi bersama-sama dari tanah sunyi ini. Namun kemudian hal buruk pun terjadi. Untuk mencari sumber makanan, mereka memperluas area perburuan dan gak sengaja memasuki wilayah monster tingkat tinggi guys. Monster itu kemudian mengikuti bau mereka sampai ke rumah dan hal itu membuat anak-anak tadi tewas menggenaskan serta desa mereka hancur lebur. Nah, peristiwa itu adalah peristiwa yang menjadi mimpi buruk tiada akhir untuk Pangeran Buhui.